Nah terus Hmm. langkah antisipasinya pemerintah di sana itu kayak gimana sih? Apalagi Jepang sama Cina itu deket kan, jadi impact-nya besar banget gitu kan. Jadi ketika corona itu diberitakan, pemerintah Jepang itu langsung, yaitu yang pertama, menyatakan status emergensi di Jepang. Pertama Cur, balik tanggal berapa? Kenapa sih? Ulangi. Balikmu tanggal berapa? Balikku di Indonesia itu tanggal 30. 30 itu 30 pulang Maret. dari Jepang ke Indonesia. 30 Maret. Nah, kan 30 Maret itu kalau di Indonesia kan bumi-buminya ini kan ya, corona kan ya. Corona. Lah terus di Jepang waktu itu ya waktu masih di Jepang. Di Jepang itu ya, ini aku cerita dari awal ya, bolehkah? Iya. Jadi aku kan di Jepang itu tinggalnya di prefektur Hokkaido. Jepang yang paling ujung sendiri kalau dilihat dari peta itu tempat yang paling dingin di Jepang, di Hokkaido itu. Nah, sebenarnya di Jepang itu status emergensinya itu sudah dicabut. Kan kalau aku kan tinggal di Hokkaido. Di Hokkaido sendiri itu tanggal 28 Februari itu pemerintah Jepang menyatakan di Hokkaido itu status penyebaran corona itu sampai tingkat emergensi gitu loh. Itu pada tanggal 28 Februari. Tapi tanggal berapa ya? Kalau nggak salah tanggal 19 Maret. 19 Maret itu status emergensinya sudah mulai dicabut sama pemerintah kayak gitu. Jadi sekarang kalau dirasa bilang aman, enggak ya. Tapi udah mulai menurun lah setidaknya. Enggak awal-awal. Kalau di Indonesia kan baru sekarang kan gencar-gencarnya corona. Baru kepanikan masyarakatnya itu baru-baru sekarang ini gitu loh. Tapi kalau di Jepang itu udah bulan-bulan lalu, udah 2 bulan lalu kali ya. Iya. Nah terus langkah antisipasinya pemerintah di sana itu kayak gimana sih? Soalnya kan kalau dilihat dari impact-nya sama sampai sekarang sudah dinyatakan nggak emergensi sama Jepang, otomatis kan kayak mereka kayak siap gitu nggak sih dengan bencana yang ada sekarang corona gitu nggak? Itu antisipasinya kayak gimana? Betul. Di Jepang ya. Kalau di Jepang sendiri itu ya dibilang antisipasi itu ya emang benar. Pemerintahnya itu benar-benar cepet banget. Menurutku, aku yang merasakan ada di situ ya di Jepang, apalagi Jepang sama Cina itu deket kan. Jadi impact-nya besar banget gitu kan. Jadi ketika corona itu diberitakan, pemerintah Jepang itu langsung, yaitu yang pertama, menyatakan status emergensi di Jepang. Yang kedua, langsung meliburkan sekolah, meliburkan
ya kayak sekolah, terus tempat wisata atau lainnya langsung itu diliburkan pada saat itu juga. Lockdown atau gimana sih? Lockdown enggak. Lockdown itu kalau aku lihat sendiri, kalau aku baca sendiri di websitenya kayak KBRI di Jepang gitu ya, bukan lockdown tapi lebih ke tidak memperbolehkan negara yang impact dari virus coronanya yang gede itu tuh masuk ke Jepang dulu. Oh, berarti gitu. ditutup aksesnya. Iya, ditutup aksesnya gitu. Itu kan pas pada waktu itu ya, kalau di tempatku di Hokkaido, itu kan tempat wisata. Di situ itu di Hokkaido, itu wisatawan itu kebanyakan dari Eropa, China, dan sebagainya. Nah, pas pada waktu itu, apalagi aku di situ kan kerja di hotel ya, tentunya tamu dari luar negeri itu banyak banget. Apalagi pas sebelum adanya corona itu, tamu dari China itu juga banyak. Nah, pas ada corona itu, langsung ditekan gitu loh. Ditutup atau hotelnya ditutup atau gimana? Hotel tetap, namanya juga hotel ya, jadi tetap nggak bisa tutup. Tetap kan masih ada tamu, meskipun itu nggak dari luar, tapi dari Jepang kan masih ada gitu. Namanya bisnis juga ya, jadi nggak bisa tutup. Aku tetap kerja pas pada waktu corona itu, tapi pegawainya itu nggak banyak. Banyak yang diliburkan. Tapi karena aku di situ kerjanya sebagai internship ya, siswa magang. Ya, siswa magang. Jadi itu kan kita ada rule ya. Jadi kita nggak bisa diliburkan gitu. Kita ada kontrak kerja, jadi nggak bisa diliburkan. Jadi kita tetap kerja kayak gitu. Tapi ada beberapa kayak staff dan lain sebagainya itu yang pekerja di sana itu yang diliburkan. Jadi nggak banyak orang yang bekerja. Seperti itu. Jadi, banyak yang libur soalnya. Jadi kalau gitu waktu itu pemerintahnya cuma menutup akses negara-negara yang yang impact-nya besar terhadap virus corona. Nggak sampai untuk kayak lockdown gitu nih, nggak ada ya? Nggak ada. Warga sana tetap di rumah aja, nggak kemana-mana gitu. Iya. Pemerintah langsung mengumumkan pada masyarakatnya, yaitu tadi sudah sekolah diliburkan, kemudian tidak boleh keluar rumah dulu, jadi tetap berada di rumah, ya social distancing itu tadi dan lain sebagainya. Sebenarnya sih pas aku ada di Jepang ya, kayak aku nggak ngerasa impact virus corona itu terlalu besar. Karena apa? Sebelumnya kayak cuci tangan dan lain sebagainya itu kan kalau di sini ya, baru kalau ada virus corona baru digencar-gencarkan cuci tangan dan sebagainya. Kalau di Jepang sendiri sih memang sebelumnya itu semua steril. Aku pun pas waktu kerja di hotel itu ya, sebelum aku kerja itu memang harus cuci tangan. Sebelum memasuki tempat ini harus cuci tangan. Jadi kayak nggak ada menjadi kebiasaan sesuatu gitu ya? Yang gitu. Jadi mungkin pas pada waktu adanya berita corona ini masuk di Jepang, nah itu lebih ditingkatkan lagi, seperti kayak menambah jumlah masker gitu loh. Menambah jumlah masker, penjualan masker, kemudian banyak toko atau tempat-tempat yang memang itu dikunjungi banyak orang itu disediakan disinfektan di depan pintu masuk, kayak gitu. Kayak di hotelku kan memang disediakan disinfektan, tapi pertama itu cuma disiapkan bagi orang yang bekerja kayak aku.
karyawan dan lain sebagainya. Nah, pas pada waktu ada berita corona itu, jadi lebih banyak disiapkan lagi, kayak ditaruh di depan lift, di depan restoran yang memang itu akses keluar masuknya tamu ya, dan itu sangat riskan gitu loh penyebarannya. Jadi disediakan di tiap-tiap tempat. Kayak misalnya di toko-toko itu di depan pintu masuknya juga disediakan. Jadi benar-benar siap lah gitu. Terus apa namanya? Berarti kalau gitu apa ya? Kayak karena kebiasaannya udah ini ya, udah kayak cuci tangan dan segala macam. Jadi kayak udah nggak segitu kayak parnonya harus cuci tangan tiap kali. Betul, betul. Terus jadi kalau memang kebiasaan itu kebiasaan itu ada, jadi ya lebih ditingkatkan lagi, jadi nggak begitu parno lah. Gitu. Terus kalau ini nggak apa namanya, kayak kasus kematian banyak nggak sih? Aku belum tahu nih. Kematian di Jepang. Kasus kematian ya, kalau di Jepang, memang aku tuh nggak seberapa ini ya. Mungkin karena pemerintah Jepang, aku nggak tahu. Soalnya berita itu nggak pernah aku dengar. Karena sibuk dari Jepang sendiri. Iya. Oh, siap. Nggak gitu, kayak memang dari apa ya, dari petingginya juga, misalnya dari tempat kerjaku, itu lebih ke apa ya, pokoknya kita kayak nggak tahu detail, tapi kalau aku baca berita itu ya, terus ini virus corona ini di Jepang, apalagi di tempatku, di Tokyo juga. Pertama kan tempatku itu di Hokkaido itu kan red zone kan statusnya pas pada waktu itu. Red zone, zona merah sebelum Tokyo. Sekarang Tokyo. Oh, Tokyo sekarang jadi, yang red zone. Sekarang Tokyo yang red zone. Tokyo yang banyak sekarang. Kalau di Hokkaido enggak. Sudah enggak. Tapi untuk kasus kematian ya, aku pernah baca. Kasus kematian itu enggak langsung melonjak seperti kasus kematian yang ada di Indonesia ini. Kalau di Indonesia kan aku baca ya, aku kan update dari Jepang yang berita yang ada di Indonesia juga kan. Itu kan sehari itu langsung berapa orang yang meninggal gitu. Kalau di Jepang itu enggak, lonjakannya itu enggak sampai seperti itu. Gitu. Jadi bisa dikatakan memang Jepang ini termasuk parah ya, tapi nggak separah itulah. Dan nggak sebesar itu lonjakannya kayak yang ada di Indonesia. Menurutku sih kayak gitu. Berarti bisa disimpulkan ini ya. Karena apa ya? Karena apa ya? Karena aku itu juga nggak ngelihat orang Jepang yang sebegitu paniknya gitu loh. Kalau aku yang rasain sendiri yang ada di situ pada saat itu loh ya, gitu. Terus seperti itu. sampai turun Surabaya ya? Iya. Aku kan pulangnya ya ini. Pulangnya gimana? Aku pulangnya itu, aku kan dari Hokkaido itu, dari tempatku. Hokkaido itu tempatku itu namanya Akangko kan ya. Dari Akangko itu aku ke Chitose dulu. Ke Chitose itu ke Bandara Chitose, ke kotanya dulu, ke bandara yang di Hokkaido dulu. Itu aku nginep 1 hari di sana, baru besoknya aku ke Tokyo. Kenapa? Sebelumnya itu sebenarnya ini agak apa ya? Agak sedikit disesali karena sebelumnya kan aku itu ini adalah sebenarnya bukan penerbanganku yang kedua, tapi penerbanganku yang pertama itu di cancel. Kenapa tuh? Iya, karena karena virus corona itu kan sebenarnya aku itu harus namanya apa ya? Harus balik ke Indonesia itu aku harus ke Kuala Lumpur dulu kan. Transit. Transit ke Kuala Lumpur dulu kan.
Tapi karena Kuala Lumpur menutup semua akses, melockdown semua akses, apalagi pas pada waktu itu Jepang lagi emergensinya, jadi ditutuplah, nggak boleh dari Jepang, dari Korea atau dari China lah gitu, itu nggak boleh masuk ke Kuala Lumpur. Jadi penerbanganku yang pertama itu di cancel. Akhirnya mau nggak mau aku beli lagi. Yang aku transitnya itu hangus tiket pertama atau di tiket pertama itu aku di cancel enggak reschedule enggak hangus di cancel hangus iya. Waduh. Tapi nggak tahu sih, kayaknya masih bisa. Jadi gini, sebenarnya kita kan pernah apa ya, bahasa Indonesianya apa sih, kakunin itu. Kita pernah tanya lagi ke pihaknya kita ini gimana tiket kita yang pertama ini. Kan ya namanya tiket ya, kita beli itu juga pakai uang dan habis banyak gitu loh. Kan juga eman ya namanya juga. Emang berapa sih tiket ini? Duit. Tiket Jepang Indonesia? Mau tahu dah? Oh iya dong, harus dong. Soalnya tiketku yang pertama sama yang kedua ini harganya beda, dan yang tiket kedua ini harganya 2 kali lipat dari harga tiketku yang pertama karena beda maskapai. Iya, kayak gitu. Aku nggak mau nyebutin maskapainya. Ya. Yang penerbangan pertama itu aku beli sekitar 40.000 yen. 40.000 yen itu sekitar berapa juta ya? 5 juta kali ya? 5 juta. Sekitar 5 jutaan. 40.000 yen itu sekitar 5 jutaan. Nah, untuk yang kedua ini, yang aku beli yang kedua ini habis 86.000 yen. Itu sekitar 10 juta. Waduh. Karena maskapainya beda. Karena aku kan harus transit berapa kali ya. Dari Chitose itu aku ke Tokyo, terus ke Jakarta. Habis ke Jakarta baru ke Surabaya. Jadi aku transit 2 kali. 2 kali ya? Iya, 2 kali. Transit ke Tokyo dulu, baru ke Jakarta. Dari Jakarta baru langsung ke Surabaya gitu. Nah, yang tiket sebelumnya, yang maskapai sebelumnya itu sebenarnya aku cuma transit sekali di Kuala Lumpur. Tapi karena lockdown itu di Kuala Lumpur, mau nggak mau kita meng-cancel gitu. Di-cancel nggak sih? Nggak tahu. Kayaknya uangnya kembali, tapi kita harus nunggu 3 bulan kan, nyesek kan ya. Waduh. Tapi nggak tahu ini kalau misalnya waktu kenapa? mau balik ya. Itu di sana itu ada kayak surat sehat. Maksudnya kalau udah sehat baru bisa terbang, atau maksudnya harus ngecek dulu kesehatannya atau enggak? Iya. Jadi ya sebelum kita terbang, kita benar-benar dipastikan apakah kita itu ada gejala pilek atau demam atau lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita ada gejala satu itu, misalnya kita demam ya pas pada waktu itu, kita nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang ya? Nunggu berapa lama? Aku kurang tahu, tapi kayaknya ya menunggu sampai kita benar-benar diperbolehkan untuk flight lagi gitu. Gitu. Tapi aku nggak tahu berapa lamanya gitu. Mungkin selama itu ya. Terus sampai Surabaya disemprot gitu atau gimana? Iya, jadi bukan disemprot ya. Jadi kita masuk ke ada kayak bilik disinfektan gitu. Kita masuk situ, iya kita disemprot. Jadi dari Jakarta itu kita nggak disemprot, tapi pas turun di Surabaya itu baru kita disemprot sama disinfektan. Jadi sebelumnya aku sedikit cerita ya, pas perjalanan menuju Jakarta itu
kita dikasih semacam kartu. Aduh, kartunya ada di kamar, aku nggak ambil ya tadi, lupa, maaf. Jadi semacam kartu kesehatan gitu, cek kesehatan. Jadi kita benar-benar harus ngisi kartu itu, dan kita kayak disuruh ngisi kita tiba di Indonesia itu pada tanggal berapa dan pernah terbang ke Jepang atau ke negara manapun lah itu tanggal berapa kayak gitu. Ngisi kartu itu. Nah, kartu itu nanti pas waktu di imigrasi itu kan ada 2 kartu itu, yang kartu kecil itu diambil sama petugasnya, yang selembar lagi kita bawa. Nah, terus pas pada waktu itu kita dicek suhu tubuh kan. Dicek yang pakai itu. Kalau kita normal ya itu kita lolos aja. Nah, kartu itu kita gunakan buat jaga-jaga aja sih. Kalau misalnya dalam masa, aku kan sekarang karantina kan, self quarantine ya. Jadi kan aku karantina mandiri selama 2 minggu, selama 14 hari. Jadi semisal ya nauzubillah min dzalik, selama 14 hari ini aku ada gejala, ya nauzubillah kan ya. Jadi selama 14 hari ini aku ada gejala, aku harus ke rumah sakit bawa kartu yang aku dapatkan dari penerbanganku sebelumnya gitu. Tapi dipantau nggak sih ini dari imigrasi kamu ke rumah atau gimana sih? Enggak? Kalau dipantau sih enggak ya, karena ini apa ya? Mungkin dipantau karena imigrasi kan juga punya nomor kita dari kartu itu. Kayak gitu. Aku sih mikirnya kalau misalnya ada gejala itu, kita kan ngasihkan kartu itu yang dari imigrasi itu ke ini kan, ke pihak rumah sakit. Mungkin dari itu pihak rumah sakitnya hubungi yang imigrasi itu kayaknya sih, tapi aku nggak tahu juga sih. Tapi udah dihubungi sama pihak rumah sakit? Enggak. Belum lah. Oh, enggak. Jadi maksudnya cuma ini ya, cuma memberikan. Enggak, cuma kayak ya kalau misalnya ada apa-apa, kartu itu tak gunain kayak gitu. Oh, tapi maksudnya nggak dipantau. Meskipun kamu keluar bisa sebenarnya ya? Aku nggak bisa keluar dan nggak boleh keluar. Karena meskipun begitu kan, aku datang, aku pulang ini, kan juga kan laporan ke perangkat desa juga. Oh iya, iya. Iya kan, aku harus laporan ke perangkat desa. Jadi kan perangkat desa kan tahu misalnya aku datang pada tanggal sekian. Jadi aku pada saat tanggal sekian itu aku karantina sampai 14 hari lamanya ya udah, aku nggak boleh keluar sama sekali, aku harus ada di rumah. Oh gitu ya. Siap. Berarti sekarang sudah hari keberapa nih? Cukup. Sekarang hari keberapa ya? Hari kelima kali ya. Ya. Oh, ya, masih itu. ada 9 hari lagi. Masih ada 9 hari lagi, betul. Betah di rumah ya. Nggak boleh keluar. Ya. Dibetah-betahin dong. Harus itulah apa? Mematuhi rule-nya, mematuhi prosedurnya lah. Supaya kan ini kan kita harus memotong rantai penularan juga kan gitu ya, sebagai warga negara yang baik. Magangmu kemarin berapa bulan sih? Aku 1 tahun. Oh, 1 tahun ya? Tidak lama. Iya, 1 tahun di Jepang. Sebenarnya nggak sampai 1 tahun sih, soalnya kan aku harusnya tahun kemarin itu aku kan berangkat April. Harusnya aku pulang April karena visaku juga habisnya tanggal 3 kalau nggak salah. Iya, tanggal 3 April itu visaku sudah habis. Harusnya aku pulang April, tapi entah kenapa ini dari pihakku yang apa namanya, yang ngirim kita anak-anak internship ini ke Jepang ini menyuruh kita pulang lebih cepat. Kayaknya sudah direncanakan seperti itu sih, soalnya ya karena berita corona ini semakin menjadi-jadi, jadinya kita dipulangkan lebih cepat. Harusnya April pulang ya.
Iya betul, harusnya April kalau sesuai 1 tahun lamanya gitu loh ya. Tapi ini Maret kita udah pulang gitu. Tanggal sebelumnya kan harusnya tanggal 28 kan aku pulang itu. Karena yaitu penerbangan di cancel dan maskapaiku yang kedua itu kayak penerbangannya itu dibatasi. Jadi kita tempat duduknya gimana tuh? Kelasnya apa? Kelas bisnis, ekonomi? Dibatasi. Kan ngawur ya. Ya kelas ekonomi lah. Ya kali. Terus duduknya dempet-dempetan atau ada? Ya semoga aja bisa di kelas bisnis ya. Oh, amin. Tempat duduknya dikosongi satu atau gimana? Iya benar. Jadi apa ya? Untung-untungnya ini aku bisa pulang ya. Dalam artian kan harusnya aku ini ke Sapporo, ke Chitose, ke bandara yang di Hokkaido itu harusnya tanggal 28. Tanggal 28 dan tanggal 29 itu harusnya aku udah ada di Indonesia. Harusnya seperti itu. Tapi karena ada pembatasan penumpang gitu loh. Penumpangnya kayaknya dibatasi juga. Jadi mau nggak mau aku itu pulang tanggal 30 Maret. Iya, 30 Maret. Itu aku harus pulang. Bener. Di dalam pesawat itu nggak serame aku berangkat dulu. Kan aku berangkat dulu kan penuh ya pesawat itu. Ya udah gitu. Tempat duduknya itu benar-benar penuh gitu. Tapi pas aku pulang itu benar-benar banyak yang kosong. Jadi kita itu sampai sama kakak-kakak pramugarinya itu kita boleh duduk dimanapun yang kita mau. Saking banyaknya. Kalau bisa milih sih aku milih di bisnis. Waduh, kalau saya boleh milih sih saya di samping pilotnya. Iya betul. Kayak gitu. Jadi benar-benar tempat duduk itu kosong gitu loh. Jadi ya itu karena ada pembatasan penerbangan itu. Dulu ya, Kurnia Catur kami. Iya, tadi belum kenalan ya. Oh iya, saya Alex. Ya, saya Cinta Laura. Aduh. Itu dulu ya. Siap. Ya. Makasih banyak. Ya, aku juga makasih ya. Ya udah.